Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan yang kemarin ya, topik aplikasi dalam sistem kendali. Boleh. Jadi pertama kita akan membahas tentang steady state error ya. Steady state error itu beda antara output atau control variable, variabel yang dikontrol atau C, dengan reference input. Jadi dalam kontrol itu boleh dikata input itu selalu reference input ya, yang ingin dicapai. Nanti beda di waktu tak hingga ini disebut steady state error. Ini ada gambaran ini steady state error terhadap input unit step, yang bawah ini steady state error dengan input RAM ya. Nah, jadi kita perhatikan ini sistem kontrol yang diagramnya seperti ini. Ini reference, ini adalah control variable, ini adalah sensor HS, ini adalah bedanya itu kita sebut ES. Terus transfer fungsi arah maju feed forwardnya adalah GS. Ini bisa berupa controller dan plan. Nah, seperti kita ketahui, ini bisa diturunkan dengan mudah. Transfer fungsi total CS per RS, ini adalah GS per 1 plus GS HS. Nah, ini kalau Anda masih bingung, silahkan diturunkan ya, aljabar sederhana. Nah, sehingga kalau kita pengen tahu error, adalah RS dikurangi HS kali CS. Nah, jadi sedikit manipulasi matematis, RS-nya dikumpulkan menjadi seperti ini. Ya, kemudian CS per RS bisa diganti dengan GS per 1 plus GS HS. Sehingga akhirnya ES itu adalah RS 1 per 1 plus GS HS. Nah, bagaimana cara mencari dari ES itu menjadi steady state error? Error steady state adalah limit T menuju T hingga ET adalah limit S menuju 0, S, ES. Ini menggunakan teorema nilai akhir dari transformasi Laplace ya, final value theorem. Jadi tinggal dimasukkan ke persamaan ini ya. Nah, sekarang didefinisikan ya. Ada yang disebut tipe sistem. Dilihat dari GS kali HS. GS kali HS itu kadang disebut sebagai open loop transfer function. Kalau closed loop transfer function ya ini GS per 1 plus GS HS. Nah, sebuah sistem disebut bertipe N kalau di sini ada integrator seper S ya, pangkatnya N, itu disebut tipe N. Jadi kalau tipe 0 berarti tidak ada integratornya, jadi langsung pol-pol seperti ini ya. P ini maksudnya perkalian ya. Nah, kalau tipe 0 kita tinggal masukkan ya dengan step input seper S dan seper S-nya saling menghilangkan, S-nya tinggal dimasukin 0 jadi 1 per 1 plus K. Jadi kalau tipe 0 sistem itu di open loop transfer function-nya tidak mempunyai elemen integrator, error steady state-nya nggak pernah 0. Tapi kalau dia punya satu integrator, jadi di transfer fungsinya ada seper S ya. Tipe 1 berarti S-nya pangkat 1 di bawah.
Nanti di sini karena S dan S yang di S dan super S yang di atas ini sudah saling menghilangkan, yang di bawah masih ada super S, 1 dibagi 0 tak terhingga, sehingga 1 per 1 plus tak hingga 0. Jadi error nanti untuk tipe 1 step input error steady state-nya pasti 0. Demikian juga tipe 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan mudah bisa diturunkan ya. Step input error steady state-nya 0. Jadi ini cara mudah untuk mengenolkan error steady state. Nah, kesimpulannya ini ya, untuk unit step atau step input, kalau tipe sistem itu lebih dari 1, error steady state-nya 0. Kalau tipe 0 sistem, error steady state-nya sampai kapanpun ada ya. Dengan cara yang sama bisa diturunkan untuk unit ramp input, ya. Untuk tipe 0 sistem malah errornya tak terhingga. Untuk tipe 1, errornya 1/k. Nah, artinya errornya nggak 0. Dia baru 0, tipe 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini adalah pentingnya tipe sistem. Nah, ini saya bagikan ke Anda kemarin ya. Tolong diapalin maupun catatannya disimpan karena ini rencana mau saya keluarkan ujian ya. Rencana ya, baru rencana. Nah, ini penting sekali nih. Nah, kemudian kita sekarang lihat apalagi yang dilihat pada sistem kontrol. Nah, hari ini kita akan lihat khusus ya untuk transient response specification ya. Untuk yang orde 2 ini. Ini misalnya sistemnya seperti ini ya. Sehingga transfer fungsi totalnya omega n kuadrat per S kuadrat per 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat. Yang kita sebut equation 1 di sini. Bisa kita pecahkan dengan menggunakan transformasi Laplace. Ini tolong Anda urut ya, nanti Anda coba nurunin ini, ikut ini boleh, ikut yang di buku Ogata boleh. Nanti ujung-ujungnya pakai partial expansion, ini di Laplace balik, CT. Ya, ada E pangkat 1 min E pangkat min zeta omega nt cos omega dt. Ya, kemudian ini ada bagian sinusnya. Misalnya ini zeta omega n per omega d. Yang ini bisa digabung ya. Jadi ini persamaannya kalau digabung jadi seperti ini ya. Sin dan cosnya masih bisa digabung lagi jadi 1. Pakai fase P ini ya. Ini solusi untuk orde 2 ya. Khususnya untuk yang under dam ya, setanya antara 0 dan 1. Ini namanya errornya jadi merupakan eksponensial teredam. Ada eksponensial, sinus teredam ya, sinus teredam eksponensial. Nah, jadi nanti kalau dalam sistem kontrol tuh spesifikasinya apa aja? Ada yang disebut delay time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 50% nilai akhir. Rise time, waktu dari 10 sampai 90% nilai akhir.
ada peak time, waktu untuk memperoleh puncak yang pertama dalam overshoot ya.